Oke, buat Mutia dan Bilkis ya. Oke, ada pertanyaan apa nih yang bisa diskusikan di sesi general? Yang Udah bisa. langsung tanya aja, gak usah diskusi sih. Satu-satu pasti beda isi kepala, beda pertanyaan. Boleh. Apa tuh? Tanya aja, nggak apa-apa, langsung. Mm-mm. Apa Mm-mm. kemarin soal gini, aku mau nanya. Kemarin kan aku sempat daftar ODP Bank Mandiri ya Pak. Kebetulan karena Mm-mm. aku dulunya ex intern di Mandiri bagian kampus Merdeka. Itu kira-kira ada prediksinya nggak ya Pak? Berapa lama gitu proses rekrutmennya? Soalnya ini aku udah 15 hari emang belum ada panggilan untuk psiko atau interview kayak gitu Pak. Soalnya teman-teman aku yang daftar sebelum aku gitu, sebelum aku 10 hari atau berapa minggu itu udah dapat panggilan interview sama psikotes. Itu kira-kira emang nggak bakal dapat panggilan atau emang ikut batch selanjutnya kira-kira ya Pak? Gini, sebenarnya teman-teman di grupku tuh udah ada beberapa ya lulusan-lulusan rekrutmen mandiri ya, baik yang internal atau eksternal kayak gitu. Nah, sebenarnya kecepatannya tadi itu memang beda-beda sih. Kalau kamu nanya sama aku ya aku nggak tahu. Cuman memang begini, pada saat terakhir tes kamu dikasih tahu nggak? Misalkan silahkan menunggu berapa lama gitu. Waktu itu dikasih tahu nggak? Nggak ada pemberitahuan gitu Pak. Oke, jadi gini, kalau nggak ada pemberitahuan, misalkan mau menunggu dulu juga boleh. Kalau misalkan mau ditanyakan juga boleh. Jadi misalkan kamu ada media untuk bertanya ke sana, misalkan via email atau via WhatsApp gitu ya, menanyakan boleh. Misalkan selamat pagi kepada HR tim PT ini. Mohon informasinya pada tanggal sekian saya telah menyelesaikan atau mengikuti seleksi ini sebagai ini via ini. Mohon informasinya bagaimana terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen tersebut. Atas update informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim aja gitu nggak apa-apa. Oke, tapi karena gini kecepatan itu bisa beda-beda ya. Aku nggak ngomongin cuma mandiri doang ya. Karena aku ada beberapa teman juga yang misalkan dia di rekrutmen itu kayak ditahan ketahan gitulah. Jadi yang sebelumnya itu udah tes 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 tapi dia belum. Tapi ada yang akhirnya ikut di batch itu, tapi memang belakangan gitu. Tapi ada yang dia diumumin nggak lolos, tapi ditawarin di batch selanjutnya. Tapi ada yang diomongin lolos, tapi juga ngikutnya batch selanjutnya kayak gitu. Jadi bisa beda-beda sih kayak gitu. Jadi gini ya, tanya boleh, tapi nunggu tanpa melakukan apapun jangan. Jadi kamu mau nungguin nih, ya nungguin lah, nungguin kabarnya, boleh nggak? Boleh. Nunggu sambil nanya, boleh nggak? Boleh. Tapi maksudnya tanpa melakukan apapun tuh apa? Tetap lamar loker yang lain, gitu. Oke. Prinsipnya gini, selama kalian belum tanda tangan kontrak, walaupun udah kelihatan mau keterima nih, tetap apply job kayak gitu. Jangan percaya kata-kata indah. Oh nanti kamu gini ya di interview. Misal contoh ya, ini aku ngomongnya kemana-mana dulu nih, gitu. Di interview udah ngomong, tapi kamu mau kan kerja jam sekian sampai jam sekian? Kamu berkenan kan kalau kerjanya begini begini? Oh ya ya ya, oh bagus ya bagus gini gini. Wah udah meyakinkan tuh di interview HR atau interview user. Kamu udah yakin dan memutuskan untuk berhenti apply job, padahal kalian belum tanda tangan kontrak, gitu ya jangan. Apalagi baru mau tahap selanjutnya begini. Kan tadi yang dari Bilkis itu kan baru tahap-tahap awal lah ya ibaratnya kayak gitu. Nanti kan kalau yang di seleksi itu kan nanti ada interview yang panel gitu yang rame-rame nanti gitu. Kemarin terakhir teman ada yang di Jakarta kayak gitu. Gitu. Jadi itu ya jawaban sementaranya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain. Boleh. Pak, kalau misalnya aku kan nggak tahu nih HR langsung yang pegang untuk rekrutmen ODP Mm-mm. itu. Kalau misalnya yang HR yang aku kenal pas magang kemarin itu nggak apa-apa ditanyanya gitu. Kamu tanya ke beliau terkait dengan yang handle rekrutmen itu siapa, kalau memang memungkinkan ya nggak apa-apa kan? Ya nggak sih? Ah, Kalau oke. tidak memungkinkan ya tadi gini, kan kamu apply job untuk ODP tadi itu kan ada alamat email yang dihubungin ya. Kenapa nggak ke sana? Eh, Atau via apa itu? itu via Talentix, Pak. Portal job Oh, Talentix. Talentix. Hmm, Oke. Jadi kamu nggak bisa ngubungin ke sana ya? Nggak ada email langsung, apa langsung gitu ya? direct itu, Pak. Oh, ya, 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 ya. Kalau gitu berarti mungkin kamu bisa nanya nih. Kan kamu kan punya kenal internal tuh. Coba nanya aja HR-nya siapa. Sekedar nanya aja dulu nggak apa-apa.
Kayak gitu sih. Ingat ya, jadi gini, aku langsung loncat ya. Pada saat nanti misalkan dalam akhir suatu tahapan rekrutmen, misalkan interview HR disampaikan, baik Bu Mutia, demikian proses interview pada kesempatan hari ini, silahkan ditunggu maksimal 2 minggu lagi, nanti hasilnya akan kami umumkan. Apabila tidak ada pengumuman, mohon maaf, artinya Anda belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Misalkan udah ada kalimat itu nih, ya kan? Terus kalian tunggu tuh 2 minggu. Tunggu 2 minggu nggak ada kabar. Boleh nggak aku nanyain? Walaupun 2 minggu yang lalu orang itu bilang gitu, boleh gitu. Teman-teman itu punya hak untuk tetap nanya. Walaupun nanti dijawab kek, nggak dijawab kek, dijawabnya nggak keterima kek, nggak masalah. Teman-teman punya hak untuk bertanya soal itu. Atau misalkan nanti teman-teman ada yang ngelamar kerja yang misalkan dalam suatu tahap tersebut, contohnya interview, teman-teman nggak punya kesempatan untuk nanya. Ya, tiba-tiba udah ditutup aja tuh, gitu. Terus habis itu kan nungguin tuh. Rata-rata seleksi kan 2 minggu. Tapi kan 2 minggu kan rata-rata. Artinya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama kan. Kayak gitu. Boleh nggak kalau udah 2 minggu nggak ada kabar kita nanya? Boleh. Gitu. Nggak bakal dihukum, nggak bakal di blacklist, nggak bakal didenda gitu. Tanya, yang penting. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kalau nggak dipanggil, pasti nggak lolos. Kan sifatnya nanya dong. Permohonan informasi. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman punya hak untuk nanya. Perusahaan punya hak untuk jawab atau enggak. Kayak gitu. Oke ya. Jadi biar apa? Biar teman-teman itu nggak overthinking gitu loh. Aku kenapa ya? Aku kenapa? Jadi overthinking gitu. Terus selanjutnya adalah biasakan tiap ngelamar kerja direkap. Jadi misalkan habis ngirim lamaran kemana nih? Jadi kalian tuh punya Excel atau Google Sheet gitu, ya kan? Begitu apply, ngirim lamaran via email gitu satu, terus ya udah direkap di situ. Jangan hanya mengandalkan ingatan. Tanggal sekian, PT ini, posisi ini, ngelamar dapat info lokernya dari sini, ngirim lamarannya via ini. Keterangan apa, baru mengirimkan dokumen. Bikin rekap itu. Gunanya apa? Satu, kalian akan efektif pada saat nanti ada panggilan tes. Ada panggilan, apalagi panggilan inget ya, nggak semua panggilan itu cepat. Ada loh kalian dipanggil tes itu lamaran sebulan atau 2 bulan yang lalu baru diundang gitu. Nah itu kalau cuma mengandalkan ingatan, lupa nanti. Atau misalkan lupa terus, oh cari di Google apa di Gmail, pesan keluar. Kok nggak ada? Cari di LinkedIn. Kok nggak ada? Jadi nyebar gitu loh. Kalau direkap kan enak. Ada panggilan. Oh aku lupa. Coba cek di rekapan tadi. Kayak gitu. Paham ya? Dibiasakan ngerekap. Terus nanti kalau ada panggilan kerja palsu, kalian juga aman-aman aja gitu. Kalau ada panggilan kerja palsu, ini siapa nih? Oh, ada lagi. Kenapa? Ada, Pak. Maaf, Pak, telat. Oh, ini siapa tadi? Ada. Oh, berarti komplit ya? Oke, good. Iya, Nah, Pak. oke. Kayak gitu ya. Jadi dibiasakan ngerekap lamaran kerja. Nanti kalau ada panggilan kerja kan kita tinggal ngecek di perekapan. Bener nggak sih kita lamar ke sana? Kayak gitu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk analisis nantinya. Nih loh, dalam waktu 1 bulan, aku udah ngirim lamaran sekian ratus lamaran. Dari sekian ratus lamaran, 50% aku kirim pakai CV ATS, 50% pakai CV biasa. Yang banyak panggilannya dari sekian ratus, ada sekian puluh. Tapi misalkan ada 20 panggilan, tapi yang 15 gara-gara CV ATS, yang 5 gara-gara CV kreatif. Kenapa gitu? Analisis itu bisa banyak gitu, pakai data tadi. Nggak bisa pakai kata temen gitu. Nanti ada teman bilang bagusan pakai LinkedIn, LinkedIn, yang lain ditinggal. Bagusan pakai Jobstreet doang kayak gitu. Jadi nggak sesuai dengan data real history kalian. Jadi biasakan rekap lamaran kerja untuk itu, oke? Aku kesana ya beloknya ya gitu. Boleh ada pertanyaan lagi nggak buat kalian? Ini orangnya banyak, harusnya pertanyaannya banyak nih. Nggak usah lirik-lirikan, hadap depan. Iya, itu nggak usah koordinasi. Kalau penasaran tanya aja gitu. Apalagi? Silahkan Eh, tanyakan soal CV rekrutmen apapun itu. Iya, saya Pak. Iya, Kan apa? beberapa minggu yang lalu kan saya daftar apply kerja di Sosro sama di Indofoto. Itu posisinya MT semua. Kalau Mm-mm. untuk Sosro sendiri saya udah sampai tahap psikotes, tapi Psikotes. Mm-mm. sama ya, tapi sama kayak Balkis tadi nggak ada belum ada kelanjutannya. Nah, sedangkan Indofood itu saya dapat email inti emailnya itu
kalau dalam waktu 1 bulan saya nggak dapet jadwal psikotes dan tes Mm-mm. semacamnya, Mm-mm. tunggu aja penempatan karena itu sudah masuk di database. Kalau kayak gitu maksudnya gimana, Pak? Hmm. Tunggu penempatan karena data Mm-mm. udah ada di database kayak gitu. Ya, Ya, tapi ada panggilan tes-tes begitu. tapi nggak ada tes-tes ya. Nggak ada. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya gini ya, mau program anti program apapun gitu, pada saat kita yang harus kita lakukan itu adalah melakukan porsi kita dulu. Melakukan porsi kita itu apa sih? Menemukan locker, mengirimkan lamaran, setelah itu direkap, setelah itu ditunggu. Habis itu ngapain? Move on, lamar locker selanjutnya. Nah, pada saat statusnya tadi masih menunggu begini, apabila dalam waktu sekian begini silahkan lakukan ini itu. Ya udah itu ikuti. Tapi jangan yang sifatnya menunggu itu pasif. Oke? Gitu. Jangan menunggu itu sama dengan pasif. Nah, apa yang terjadi? Kalau tadi misalkan ada notes ya di situ ya bahwa menunggu, nanti kalau nggak ada kabar artinya nanti tinggal nunggu begini aja. Selama menunggu itu apalagi tadi waktunya 1 bulan, teman-teman bisa lakuin apa sih? Lakukan di LinkedIn. Temukan 3 hal. Pertama, official LinkedIn-nya perusahaan, teman-teman follow. Yang kedua, cari HRD-nya, teman-teman connect atau follow. Yang ketiga, cari calon user, calon atasan kalian di LinkedIn, connect. Kalian follow perusahaan gunanya buat apa? Biar dapat info-info update, karena kadang official LinkedIn-nya perusahaan juga posting locker. Yang kedua, cari HRD kenapa? Karena satu, HRD juga kadang posting locker di akunnya dia sendiri. Dan yang kedua, kalau nanti teman-teman connect dan bisa komunikasi, boleh nanya terkait kelanjutan tadi. Karena nggak ada yang tahu terkait dengan kecepatan rekrutmen tadi selain orang dalam tersebut. Kamu nanya sama aku juga belum tentu, relatif semua, kayak gitu. Yang ketiga, cari calon atasan. Misalkan gini, kalian daftar sebagai staff finance. Maka kalian coba connect ke supervisor supervisor finance atau manager finance gitu, connect. Gunanya untuk apa? Minta arahan, tips dan trik gitu. Bahwa seolah-olah kalian tuh pengen bilang, Pak atau Bu, aku tuh pengen banget loh join di perusahaan kalian. Kemarin aku lagi ada rekrutmen begini nih, minta tips dan triknya dong, gimana caranya biar bisa lolos gini. Terus rekrutmennya begini kira-kira bakal gimana? Kalau kalian bisa memperoleh ilmu dari sharing tersebut, apalagi menarik perhatian dari orang-orang tersebut, user nih ya, aku sebut user ya. Ini di sini disclaimer dulu, aku bukan HR ya, aku bukan HR, aku user ya gitu. Jadi kalian tuh ibaratnya bisa dari komunikasi aja udah bikin user tersebut tertarik. Mungkin nanti akun kalian, akun LinkedIn kalian akan dikunjungi, di review, begitu. Dan mungkin juga nanti kalau di review mungkin user ini akan nanya ke HR, kemarin yang lamar ada yang namanya ini nggak? Coba lihat dong gini-gini nih, gitu. Aku tertarik sama yang namanya ini, gitu. Bisa gitu. Habis itu kayak dipilihin gitu. Oh ya itu ya diundang gitu. Bisa. Itu udah nggak cuma 1-2 orang yang melakukan kayak begitu. Jadi kita aktif. Banyak orang ngerasa bahwa aku udah kirim lamaran via manapun, tapi nggak ada panggilan. Karena kalian tidak memperlakukan lamaran itu sebagai makhluk hidup. Dalam arti gini, lamaran itu ya ada locker, kirim, udah. Padahal di belakangnya, layarnya, belakang Gmail itu kan ada operatornya gitu. Di belakang Jobstreet, di belakang link ini tuh ya ada orangnya. Nah kalian gimana? Misalnya tadi ada Sostro, ada Indofood. Kalian mau ketemu HR-nya, datang ke sana, ketemu security, ketemu gerbang, ditanya lagi ketemu resepsionis, sudah bikin janji belum dan lain-lain. Ada pembatas gitu, ya kan? Lah kenapa di LinkedIn nggak dioptimalkan? Sesaat setelah kalian ngirim lamaran, direkap. Setelah direkap, tadi langsung cari. Tadi misalkan daftar Indofood, cari aja di Google, di LinkedIn, Indofood sukses makmur, enter misalkan, kayak gitu. Udah tuh keluar misalkan. Ya udah cari di filternya, ada company-nya follow. Terus cari bagian filter people. Cari orang di situ HR udah connect aja. Connect kalau belum di confirm otomatis follow mengikuti gitu kan. Habis itu kalian pengen daftar sebagai apa? Kalian misalkan daftar manajemen trainee. Manajemen trainee itu kan sebenarnya program yang dibikin untuk percepatan menjadi seorang leader di perusahaan itu. Lulusannya ada yang bisa lulus itu sebagai supervisor, ada yang asisten manajer, ada yang manajer. Karena manajemen training beda perusahaan beda-beda. Kayak gitu. Sehingga apa? Ada kemungkinan kalau kalian connect ke orang-orang dengan jabatan manajer, mungkin mereka tuh lulusan MT batch-batch dulu, paham nggak?
gitu. Nah sekalian itu daripada sebulan nggak ngelakuin apa-apa kan gampang, connect 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 connect. Setelah dikonfirm, ya perkenalan diri dan sampaikan maksud. Misalkan ini, selamat sore Bu Mutia, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan, nama saya Aga. Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya mendaftar melalui ini untuk rekrutmen posisi manajemen trainee. Apakah Ibu keberatan untuk atau mohon arahannya Bu? Bagaimana ya tips dan triknya arahan dari Ibu terkait dengan cara saya agar lulus di proses MT ini gitu-gitu. Boleh dengan bahasa kalian lah, dengan gaya-gaya semacam itu ngobrol karena itu manusia gitu, ya kan gitu. Kalau nggak dibalas gimana? Nah, kalau nggak dibalas diganggu. Tahu nggak caranya ganggu? Cara ganggu HR. Bentar, minum dulu ya, aus. Oke, jadi gini, cara ganggu HR atau cara ganggu user itu adalah kalian aktif berinteraksi dengan dia. Kalian DM nih, nggak dibales, tapi beliaunya posting sesuatu, gitu. Posting locker, posting apa, di like, di komen. Terima kasih Pak untuk info lokernya, walaupun kalian nggak lamar. Besok lagi dia posting apa lagi? Terima kasih Bu untuk informasinya. Bagus Bu, terima kasih gini. Udah komen. Kalian sering nongol di komentar mereka, suka nggak suka, mau nggak mau, mereka akan inget nama kalian. Yakin aku. Nanti kalau udah inget nama kalian, akan dikunjungi pasti. Ini anak siapa sih? Gitu. Karena dulu aku punya teori itu dan aku lakukan sendiri, dan bener. Pada saat aku jadi fresh graduate, aku ganggunya tuh begitu. Ada postingan, karena memang postingannya bagus-bagus kan. Jangan diniatin ganggu loh ya. Maksudku tuh diinteraksi terus aja, nggak ada respon, nggak apa-apa. Terus nanti lama-lama bener-bener ada respon. Nah, belakangan kalau ada yang komen, like, orang itu nongol mulu. Akhirnya aku jadi hafal orang-orang ini. Kayak gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Ya itu coba caranya begitu. Nah ini kan memperlakukan manusia lebih dari sekedar info-info locker, poster-poster locker aja. Karena kalau kalian cuma cari locker, dikirim, udah cari lagi, next gitu. Itu namanya cara konvensional. Itu tahun 2010 ke belakang tuh kayak gitu. Nggak perlu ada aktivitas di sosmed. Ingat ya, sebagai seorang job seeker, aku lanjut lagi, sebagai seorang job seeker dilarang susah ditemukan di sosmed. Sebagai seorang job seeker dilarang nggak aktif di sosial media. Sosial medianya minimum itu LinkedIn. Jangan LinkedIn itu dibikin secukupnya, dicari untuk ngirim lamaran. Kalau job portal nggak apa-apa. Job portal itu kan ibaratnya kalian punya akunnya, dilengkapi, kirim. Kalian kan nggak bisa ngelihat nih siapa di belakang akun Jobstreet misalkan, siapa di belakang akun Glints kayak gitu. LinkedIn itu sosial media. Di LinkedIn itu jangankan locker, HRD aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn. Kenapa kalian nggak menggunakan sosial media ya sebagai sosial media? Ingat ya, sosial media. Jadi kalian job seeker, oke, fungsi medianya apa? Aku pakai LinkedIn sebagai media menemukan info locker dan sebagai media ngirimkan lamaran. Oke lah, job seeker itu aja ya definisinya paling simpel. Itu fungsi sosial media dari sisi medianya. Lah dari sisi sosialnya mana gitu loh. Fungsi sosial ini apa? Tiap hari tuh connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, reshare postingannya orang yang bagus, komen di postingannya orang lebih dari sekedar up interested dan amin, join ke grup-grup. Itu setiap hari job seeker kayak begitu. Gitu. Lah kalau kalian punya Jobstreet misalkan, paling gampang Jobstreet aja ya, kita pilih job portal paling bagus saja menurutku. Terus habis itu LinkedIn. Di LinkedIn kalian cuma bikin akun secukupnya, nyari locker, kirim. Kalau nggak cari locker, kirim email. Lah ini kan kalian memperlakukan sosial media sebagai job portal. Seolah-olah kalian punya 2 Jobstreet kalau kayak begitu caranya. Ya buat apa? Gitu loh. Ya pasti panggilan nggak banyak lah. Gitu. Kalau sosial media ya diperlakukan sebagai sosial media, job portal diperlakukan sebagai job portal. Nanti website perusahaan diperlakukan sebagai website perusahaan. Gitu. Nanti apa misalkan email, Gmail ya diperlakukan sebagai email kayak gitu. Gform perlakuan sebagai Gform. Kenapa harus semacam itu? Ya itu biar optimal caranya. Apa hubungannya dengan sosial media tadi? Kenapa job seeker nggak aktif di sosial media? Satu, sosial media gunakan sebagai branding. Kalau cuma orang pinter, yang lebih pinter dari kalian itu banyak. Kalau cuma banyak pengalaman, yang berpengalaman dari kalian juga banyak. Bener gak? Oke? Yang lebih berpengalaman dari kalian lebih banyak, lebih pinter lebih banyak. Mau ngomong fresh graduate, yang barusan fresh banget nih, wisuda lulus,
Ini nanti juga ada adik tingkat kalian wisuda ibaratnya gitu, lebih fresh lagi kayak gitu. Jadi apa? Sosial media itu buat branding itu. Memang benar, sosial media mah buat privasi aja, buat pribadi, buat entertainment sendiri, buat pengantar tidur, scroll-scroll sebelum tidur, boleh. Tapi kenapa nggak digunakan itu sebagai untuk media kalian branding? Kalian lulusan akuntansi misalkan, ya gimana caranya orang ngunjungin LinkedIn percaya kalau kalian tuh memang jago, memang suka akuntansi. Kalian lulusan pertanian, gimana caranya orang ngunjungin TikTok kalian, IG kalian, percaya kalian tuh memang orang lulusan itu dan sesuai. Jadi ada dua cara orang menemukan loker, menemukan pekerjaan impian. Yang pertama gara-gara melamar kerja, yang kedua gara-gara ditawari. Jadi ada orang yang dapat kerja tuh gara-gara ngelamar kerja, terus ngikutin tahapnya, terus lolos gitu ya. Tapi nanti ada juga orang yang dapat kerja gara-gara ditawari di DM lewat LinkedIn-nya, di DM lewat IG-nya, dikirimin email penawaran suatu pekerjaan, entah itu pekerjaannya yang sifatnya full time atau yang endorsement aja kayak gitu. Nah, kan kita nggak tahu nih nanti kalian dapat kerja gara-gara melamar terus lolos atau ditawari terus kalian ngikutin tahapnya dan lolos kan. Kalau nggak tahu yang mana, berarti mana yang harus dilakukan? Ya dua-duanya. Jadi setiap harinya selain kalian sibuk melamar kerja, kalian sibuk pengembangan diri dan branding, paham nggak? Gitu. Karena tadi dapat kerjaan bisa pakai dua cara itu. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang kalian incar, kalau itu perusahaan bereputasi bagus, multinasional, perusahaan gede, pasti ada background check. Nah, background check salah satunya adalah sosial media check. Jangan sampai kalian di CV nulis saya orangnya komunikatif, humble, mudah bergaul. IG-nya cuma following dan follower, nggak ada postingan. Kalian nyantumin sosial media di CV, tapi malah di protect. Kayak gitu, paham nggak? Ada following follower, ada posting, tapi di protect. Padahal akun IG kalian dicantumin di CV. Lah buat apa? Saat interview, bilangnya tadi, saya orangnya komunikatif, terbiasa komunikasi dengan banyak orang. Ternyata enggak. Atau kalian lagi ngelamar kerja posisi MT, biar kalian fokus terhadap posisi tersebut. Perusahaan kan pengennya kalau orang direkrut tuh ya orang kan berkembang di situ ya, tumbuh di situ. Ya enggak? Terus lama di situ, sampai pensiun kalau perlu. Tapi apa malahan? Sosial medianya yang dilampirin adalah sosial media, misalkan sosial media dia jualan, akun jualan. Lucu nggak? Kayak gitu. Loh ini kenapa orang aku pengen review kamu, sosmednya kenapa jualan? Kayak gitu. Atau aku pengen review kamu, tapi kenapa fotomu hadap ke kanan, ke kiri, muka disensorin mulu? Katanya humble friendly. Kok kayak begitu? Dan lain-lain. Kayak gitu. Nah ini hal-hal semacam inilah yang sebenarnya harus dipelajari sama teman-teman. Memang boleh ya, sosial media itu hanya untuk pribadi. Tapi ingat, di era digital, iseng aja kalian tulis nama lengkap kalian di Google, keluarnya apa. Kayak gitu. Itu ya gambarannya ya gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Masing-masing dari Ini kalian Pak boleh. um, Pak ada mau nanya terkait CV Pak. Gimana tuh? Kalau CV itu ada kriteria tertentu nggak Pak? Kalau CV bahasa Indonesia itu bagusnya ngelamar di perusahaan multinasional atau apa? Terus kalau bahasa Inggris, CV bahasa Inggris tuh bagusnya di swasta atau apa gitu? Ada ketentuannya gitu nggak Pak? Oke, pertanyaanmu bagus ya. CV itu dalam menggunakan bahasa, penggunaan bahasa itu ada empat apa ya, tingkat lah. Jadi urutan tertingginya adalah gunakan bahasa yang diminta oleh lokernya apabila di loker tersebut menyebutkan menggunakan bahasa tertentu. Nggak semua loker sih, tapi nanti aku nggak tahu kalian udah pernah nemuin belum. Nanti ada lowongan kerja di mana di bahasanya situ, di kalimat akhirnya kadang ada bahasa gini, silahkan kirimkan CV berbahasa Inggris ke mana? Silahkan kirimkan CV maksimal sekian MB berbahasa ini ke mana? Jadi urutan tertinggi adalah apabila disuruh menggunakan bahasa tertentu yang dicantumkan langsung di info lokernya, ikuti aja. Itu urutan tertinggi, penggunaan bahasa sebagai pertimbangan. Kalau itu nggak ada, kita masuk urutan kedua. Apa? Apabila ada celah untuk memamerkan, mempromosikan kemampuan bahasa asing tertentu saat melamar pekerjaan tertentu, maka lakukanlah. Kita lihat posternya. Ada nggak disuruh pakai bahasa tertentu? Nggak ada. Oke, kita lihat.
Lokernya apa nih? Wih, loker jadi sekretaris. Poster lokernya pakai bahasa Indonesia. Jadi sekretaris di sini kita baca ada kualifikasinya. Mampu berbahasa Inggris minimum pasif. Kalau kalian peka, harusnya kan mikir gini, ini posternya bahasa Indonesia. Posisinya sekretaris, kualifikasinya mampu bahasa Inggris minimum pasif. Bahasa Inggrisku tuh aktif. Bukankah ini momen kalian pamer kemampuan bahasa Inggris kalian secara writing? Gitu loh. Paham nggak maksudku? Jadi kalau nggak ada yang Paham. disuruh, urutan kedua cari celah pamer. Kayak gitu. Oke? Sekarang nomor 1, nggak ada. Habis itu nomor 2, nggak ada lagi. Cari nomor 3. Silahkan gunakan bahasa yang setara. Jadi kalau ada loker, posternya pakai bahasa Mandarin, kirim lamarannya pakai bahasa Mandarin. Kalau ada poster pakai bahasa Inggris, kirim pakai bahasa Inggris. Gitu. Kalau ada poster pakai bahasa asing tertentu, gunakanlah bahasa itu. Itu adalah yang nomor 3. Nanti kalau nomor 3 ini pun kalian ngerasa masih kurang, waduh ini lokernya pakai bahasa Inggris, aku nggak bisa. Ya udah, kita pakai urutan nomor 4. Gunakanlah bahasa yang kalian bisa dan terbiasa. Paham nggak? Oke, Iya. paham ya? Gitu. Paham, Pak. Jadi urutannya adalah ikuti arahan kalau nggak ada cari momen pamer, promosi diri dengan kemampuan bahasa asing tertentu. Kalau nggak ada, gunakan bahasa yang bisa dan terbiasa. Apabila kesusahan juga ya gunakan bahasa yang setara. Kalau nggak bisa baru keempat, gunakan bahasa yang kalian bisa dan terbiasa. Artinya apa? Kalian kalau nanya orang, minta saran, CV itu bagusnya bahasa apa sih? Ya udah, kalian pakai bahasa yang kalian bisa aja. Artinya kalian diarahkan untuk ke urutan terakhir ini, keempat. Paham nggak? Gitu. Maksudku gini, ya nggak apa-apa kalian menggunakan urutan keempat. Tapi kalau bisa ada nomor 3, 2, 1, kenapa enggak gitu loh? Kamu sekarang CV-nya pakai bahasa apa bagusnya? Ya pakai bahasa yang sama seperti lokernya aja. Oke, itu nomor 3. Tapi apa kita langsung ke nomor 3? Ya enggak, ya dari nomor 2. Jadi di screen gitu loh, dari atas, kedua, ketiga, keempat gitu pertimbangannya. Oke ya, itu adalah cara penggunaan bahasa. Kayak gitu. Jadi mau loker kayak gimana pun ya silahkan, pertimbangannya kalian. Itu urutannya tuh begitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya? Boleh, lanjut. Eh, Pak Angga, sebelumnya mohon maaf, kan kami bertiga lagi magang. Oke. Nah, terus ini kan sebenarnya jam pulang Pak Angga, jadi Oke. kami